Halo anak-anak, ketemu lagi ya dengan Pak Adi. Minggu ini kembali giliran Bapak yang akan memimpin kebaktian mingguan secara online ini. Anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu ya. Kita satu di dalam doa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa atas berkat yang kami dapatkan pada hari ini. Dan kami yakin atas berkat-Mu lah kami dimampukan untuk melakukan kegiatan ibadah online ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bantu kami Tuhan di dalam kami menjalani kegiatan kami satu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu buah lagu. Pak Adi sudah menyiapkan videonya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagunya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Itu tadi lagu pertama kita. Anak-anak,
Padi harap walaupun kita beribadah secara online pada saat ini, Bapak harap kamu di rumah tetap semangat ya. Padi tanpa bosan ingin mengingatkan pada kalian, jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan. Oke, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita juga akan menyanyikan lagu secara bersama-sama tentunya. Firman Tuhan ku dengar. Kita simak, kita nyanyikan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, tuntunlah kami, biarlah kiranya ketika firman Tuhan tengah disampaikan, Engkau yang menanam, Engkau juga yang menumbuhkan, Engkau juga yang menabur. Firman Tuhan itu menjadi benih-benih kehidupan, sehingga perilaku kami, tindakan kami, tutur kata kami mencerminkan bahwa damai Kristus benar-benar ada di dalam diri kami. Berbicaralah Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anakku. Kita berjumpa lagi ya di kebaktian virtual ini. Jika sebelumnya Bapak sudah bercerita mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya, kali ini Bapak akan bercerita mengenai Yusuf di Mesir. Kejadian ini bisa kamu baca di Kejadian 39 dan Kejadian 40. Kamu juga bisa kok melihat gambar-gambar yang Bapak buat video ini di komik Alkitab. Kita simak ya ceritanya. Anak-anak, pada cerita kali ini ada 5 tokoh utama yang menjadi bahan fokus cerita kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah Potifar. Yang kedua merupakan istri Potifar, yang ketiga Yusuf, yang keempat adalah juru minum, dan yang terakhir adalah juru roti. Yusuf bekerja di rumah Potifar. Selama bekerja di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan rajin dan jujur, sehingga Potifar mempercayakan posisi penting kepada Yusuf untuk mengatur segala kebutuhan rumah tangganya.
Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan jahat. Tetapi Yusuf menolaknya. Karena Yusuf adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dan Yusuf tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Karena Yusuf tidak mau diajak berbuat jahat oleh istri Potifar, maka istri Potifar pun marah dan kemudian memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Jahat sekali ya istri Potifar. Dia memfitnah Yusuf yang tidak melakukan apa-apa. Mendengar laporan istrinya, Potifar pun menjadi marah. Lalu tanpa berpikir panjang, Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Padahal kan kita tahu ya, Yusuf masuk penjara itu karena fitnah dari istri Potifar. Yusuf ini ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir lewat pedagang budak. Kemudian sesampainya di Mesir, Yusuf difitnah juga sehingga membuatnya masuk di dalam penjara. Bisa kita bayangkan ya betapa kasihannya hidup Yusuf ini. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak cobaan, rintangan, pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf, tetapi Yusuf tidak sekalipun meninggalkan imannya kepada Tuhan. Anak-anak, di dalam penjara Yusuf bertemu juru minum dan juga juru roti yang dimasukkan juga ke dalam penjara. Mereka berdua terlihat murung. Karena penasaran, Yusuf bertanya, apa yang membuat mereka berdua murung? Kemudian juru minum mengatakan bahwa dia bermimpi. Juru minum mengatakan di dalam mimpinya melihat 3 tangkai anggur. Kemudian dia memerasnya lalu diberikan kepada Firaun. Yusuf kemudian berkata kepada juru minum itu, "Kamu gak usah khawatir, itu mimpi yang bagus." Dengan pertolongan dari Tuhan, Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas. Kemudian ia bekerja kembali di istana. Mendengar hal itu, juru roti pun ingin supaya Yusuf mengartikan mimpinya. Yusuf berkata, "Coba deh kamu ceritain padaku apa mimpimu." Juru roti bermimpi bahwa ia membawa 3 bakul roti. Tetapi semua habis dimakan burung-burung. Yusuf kemudian meminta pertolongan dari Tuhan untuk mengartikan mimpi dari juru roti ini. Kemudian setelah Yusuf mendapatkan bisikan dari Tuhan, ia pun menerjemahkan isi mimpi dari juru roti itu. Ternyata isi mimpi itu adalah kabar buruk bagi sang juru roti. Ketika Yusuf mengartikan mimpinya, bahwa sang juru roti dalam 3 hari akan dihukum mati. Apa yang dikatakan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Juru minum akhirnya kembali dibebaskan dan bekerja di istana. Sedangkan juru roti, dia menemui ajalnya. Ketika juru minum akan pergi menuju istana guna bekerja, Yusuf menitip pesan kepada juru minum supaya memberitahukan Firaun bahwa Yusuf itu sama sekali tidak bersalah.
Tetapi anak-anak, yang terjadi adalah juru minum lupa bahwa Yusuf pernah menitipkan pesan kepadanya. Walaupun temannya itu tadi sudah dititipkan pesan, tetapi lupa akan pesan Yusuf. Apakah itu membuat Yusuf merasa marah dan kemudian meninggalkan Tuhan? Tidak. Walaupun Yusuf sedang mengalami kesulitan, Yusuf tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam kesengsaraannya, Yusuf tetap mempertahankan iman percaya dia kepada Tuhan. Anak-anak yang Bapak kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran hari ini dari kisah Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kesengsaraan pun iman percaya kita haruslah tetap kita jaga kepada Tuhan. Sekarang ada ayat hafalan nih dari 1 Petrus 1 ayat 14. Bunyinya adalah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kamu hafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibadah telah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, Pak Adi ingatkan, jaga kesehatan selalu, tentunya makan makanan yang bergizi. Walaupun kalian berada di rumah, bukan berarti protokol kesehatan harus diabaikan. Tidak. Nah, anak-anak, berkaitan dengan ibadah yang tengah berlangsung ini akan selesai, jangan lupa bahwa setelah ini kalian juga harus langsung menulis di sekolah, di bagian buku sekolah minggu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti kalian yang nyesal, karena buku sekolah minggu itu harusnya menjadi tambahan nilai buat kamu. Jangan sampai buku sekolah minggu itu nantinya akan membuat nilai kamu makin jelek. Ya anak-anak, setelah ibadah ini selesai langsung tulis di sekolah ya. Yuk kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang memampukan kami ketika kami melakukan kegiatan ibadah saat ini. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kita tutup dengan satu lagu penutup. Ingat, kita nyanyikan bersama-sama.